Halo semuanya, perkenalkan nama aku Raras. Aku dari jurusan Jurnalistik 2019. Oke, halo semuanya, nama gue Dios, gue dari film angkatan 19. Oke, halo semuanya, nama aku Asya dari jurusan Psikologi angkatan 20. Pernah sih, karena kebetulan teman kita ada yang indigo ya. Ada teman kita indigo. Iya kan? Alumni. Iya. Oh iya. Ada ya. Gitu. Kalau Dios? Kalau gue sih ada, cuman gue meragukan aja sih. Beneran dia indigo. Gimana sih? Kalau gue tuh nggak peka orangnya. Jadi kalau misalnya dia nggak ngasih tahu, aku mah nggak tahu. Iya benar sih. Kalau menurut gue ciri-ciri orang indigo tuh gimana ya? Mungkin kalau misalnya dia datang ke suatu tempat gitu, pasti dia kayak look around dulu gitu nggak sih? Kayak misalnya tempat baru gitu, pasti dia masuk terus dia kayak look around gitu, mencoba untuk merasakan energi. Menyerap energi gitu. Kalau gue pribadi, gue ngeliatnya dua sisi sih. Emang dia antara emang beneran indigo gitu, atau emang kayak dia buat gitu loh, rekayasa. Jadi kayaknya pandangan gue sebenarnya mereka keren gitu loh, karena mereka punya apa yang gitu ya? Apa yang nggak kita punya gitu. Mereka punya privilege tanda kutip sendiri gitu. Mungkin kayak kalau misalnya datang ke suatu tempat sama mereka, kita bisa jadi kayak dijagain gitu nggak sih sama mereka? Karena kan mereka bisa aja kan. Indigo kan ada yang bisa berkomunikasi dalam tanda kutip sama mereka kan. Jadi mungkin aja kita jadi bisa nggak digangguin sama mereka kalau ke tempat baru gitu. Keturunan ya, dari lahir gitu nggak sih? Tapi ada yang ketempelan itu. Tempelan lama terus jadi bisa. Oh iya. Iya kan? Iya bener sih. Ada yang bisa kayak gitu. Terus ada yang ini nggak sih yang gue nggak tahu sih, kayak ada yang kayak bisa dibuka. Iya, dibuka batinnya gitu. Ada yang kayak perlahan-lahan. Misalkan dari kecil emang dia nggak ngerasain, terus makin lama bertambah dewasa, makin makin sadar gitu loh dia, makin dibuka. Boleh dijawab terlebih dulu? Karena gue lagi berpikir sih actually. Nggak tahu ya, ini emang terlalu sarkas atau enggak, tapi gue merasanya emang dia tuh termasuk ke orang-orang yang ada gangguan. Tapi nggak tahu ya. Tapi gue merasanya kayak gitu sih. Iya. Sebenarnya kalau menurut gue itu kayak, karena kalau misalnya yang gue pelajarin ya, gangguan jiwa itu bisa as simple as kita ngerasain sensasi yang orang di sekitar kita enggak gitu. Jadi mau kita percaya nggak percaya, kalau misalnya dimasuk dalam term itu kan berarti dia gangguan kan? Karena namanya kognitif kita tuh, kita ngerasain sensasi sama persepsi itu sama semua manusia di dunia ini gitu. Berarti kan those people ngerasain sensasi yang manusia biasa tidak bisa gitu. Jadi menurut gue pasti ada sih sisi gangguannya tuh, pasti there's something about it gitu. Kayaknya enggak deh. Maksudnya itu bukan suatu hal yang gue nggak tahu sih, kayak pernah coba baca soal indigo dan maksudnya dari dunia medis aja emang belum bisa omong secara langsung bahwa orang indigo yang bisa lihat makhluk halus itu mereka yang punya gangguan mental dan lain-lain gitu. Soalnya kayak indigo tuh emang dia kayak katanya sih bisa ditutup ya mata batinnya ya, jadi nggak bisa ngeliat lagi. Di sini ya? Oh mata batin nggak di sini? Oh di sini ya. Jadi emang iya. Jadi kayak kalau menurut gue kayaknya enggak deh. Tapi gue itu juga, tapi kalau ketindihan gue pernah. Oh pernah? Yeah. Pernah, tapi lo ngeliat makhluk itu? Kalau gue nggak ngeliat, gue itu ngerasa. Karena gue tidurnya itu ngadep ke tembok gitu. Terus aku ngerasa ini gue udah bangun nih, tapi badan gue nggak bisa gerak. Dan gue ngerasa banget ada kayak kuku-kuku panjang menyakar kayak gini. Takut banget gitu. Nah, terus aku tuh pernah baca bahwa kayak tubuh kita tuh nggak gerak karena kayak otak sama tubuh kita tuh nggak sinkron gitu. Jadi otak kita itu harusnya nyuruh tubuh kita bangun karena kita lagi mau bangun, tapi tubuhnya tuh nggak dengerin gitu. Jadi tubuhnya tuh masih tidur gitu. Terus aku pernah dengar kalau misalnya pakai kayak micro movement gitu, kamu ngejalanin kelingking, kamu tuh bisa bangun lagi. Karena itu akan nge-trigger semua ototnya nyamber lagi untuk bangun gitu. Terus aku ngegangin kelingking, terus aku ngeliat ke belakang udah nggak ada apa-apa. Tapi kamu ngerasain? Oh ngerasain. Terus habis itu kata teman-teman yang indigo kita itu katanya itu lidah. Kok lidah? Apa sih? Katanya lidah 5.
Nah, makin bingung gak lu? Ada lidah 5. Kan gue ngerasanya kayak cakar kan. Tapi kata dia lidah. Lidahnya 5 gitu. Ya, terus tapi kata dosen aku Lidah nggak gini dong, gimana sih? iya, gua sampai ini loh, sampai Kalau gue awal-awal sih kadang kalau misalkan gue nanya gitu terus mereka bercerita, awal sih gue menaruh harapan emang itu tuh kayak beneran gitu loh. Cuman semakin lama tuh kelihatannya kayak kok dia kayak mau bikin cerita gitu. kalau pertanyaannya mungkin, menurut aku mungkin aja gitu. Tapi kalau misalnya dilihat dari sisi lain, kalau misalnya lu kan bilangnya kayak lu tadinya pengen percaya, tapi lama-lama jadi ngerasa percaya, gak percaya kan? Gue kebalikannya. Kalau gue, karena gue melihat secara langsung, maksudnya kayak misalnya nih kan yang tadi gue bilang yang teman kita itu, gue tuh kayak gue nggak bilang kayak gue nggak menceritakan latar belakang gue, tapi dia bisa menjelaskan secara langsung gitu loh, dan kayak dia bener-bener bisa kayak langsung ngomong subjeknya apa dan maksudnya orangnya gitu loh. Jadi awalnya gue tuh nggak percaya sebenarnya. Awalnya gue nggak percaya, gue kayak ya udah mungkin ya halusinasi dalam tanda kutip gitu ya. Cuman kok makin lama kenapa semakin real gitu kan. Sedangkan gue sama sekali nggak cerita latar belakang gue gitu. Terus kayak emang dia mau apa? Dia mau nge-stalk Twitter gue, nge-stalk Instagram gue kan enggak kan gitu. Jadi gue kebalikan sama dia. Gue nggak pengen karena gue penakut banget orangnya. Maksudnya kayak gue bahkan nggak bisa nonton film horor karena pasti bakal kebayang-bayang gitu loh. Misalnya nonton film horornya hari ini, sebulan ke depan gue juga masih kebayang-bayang karena gue emang penakut aja sih anaknya. Jadi gue nggak mau. Terus kayaknya nggak akan kuat aja sih mental gue. Iya. Kalau misalnya emang beneran itu ada di mana-mana. Terus kan gue introvert ya. Terus kalau misalnya dia beneran di mana-mana, gue di kamar nggak bisa sendiri dong. Kalau menurut gue kayaknya Dios mau deh. Sejujurnya Penasaran kan? Lu penasaran kan? Lu penasaran kan? gue pengen, terus cuman gue pengen apa ya? Pengen kayak ngebuktiin aja. Gue ngeliatnya mereka tuh seru untuk mereka berbicara apa sih, berceritanya gitu loh. Ya pertahankan itu ya teman-teman Indigo. Semoga biar kita juga tuh seru gitu ngeliat mereka ini juga, walaupun emang dari gue sisi tuh cuman kayak oh ini lagi bercerita nih, lagi berhayal gitu sih. Makasih ya udah jagain aku dari dari makhluk-makhluk itu. Pokoknya intinya aku nggak akan jahat sama kalian karena jangan bilang ke mereka untuk gangguin aku karena aku penakut Kayak selama kalian melakukan hal yang baik, aku appreciate banget gitu. Dan selama mungkin kalian nggak ngerasa bahwa itu mengganggu jalan hidup kalian, aku rasa kayak ya udah keep doing it aja gitu. Karena menurut aku kalau misalnya orang-orang yang bilang it's hallucination dan gangguan jiwa, as long as itu tidak mengganggu sih, gitu sih. Thank you and keep going. Tapi jujur emang seru banget sih. Kayak ngomongin ini tuh kayak emang seru banget gak sih? Apalagi kalau malam-malam makan teman-teman banyak gitu. Terus mungkin kalau misalnya semuanya penasaran sama cerita-cerita Indigo lainnya, bisa banget nih cek program Ghost di Women TV besok. Please bantu dulu satu sama lain. Ini apa sih?